Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Bukankah ini berarti Sekte Pedang Batu benar-benar pergi ke sisi kepulauan eksekusi immortal, dan membuat Sekte Crippling Night Demon menjadi musuh? Oh, jadi saat ini, Sekte Pedang Batu sedang bertarung melawan orang-orang dari Sekte Demon Knight Crippling. Itu benar sekali. Cepatlah. Jika kami terlambat, kami akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Ucap orang-orang. Orang-orang itu mulai bergegas dengan cepat. Mereka terbang saat mereka mengobrol, dan mereka tidak melirik Chu Feng. Mereka terbang melewatinya, dan mereka juga sangat terburu-buru. Namun setelah Chu Feng mendengar pembicaraan mereka, dia tidak bisa untuk tetap menjadi pengamat. Orang-orang dari Sekte Crippling Night Demon ya, gumam Chu Feng. Chu Feng belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Batu, tetapi dari apa yang mereka katakan, Sekte Pedang Batu ini tampaknya benar-benar bertempur dengan anggota dari Crippling Night Demon Sect. Jika Sekte Pedang Batu berkelahi dengan orang lain, maka Chu Feng bahkan tidak akan mengganggu mereka. Namun karena mereka berperang melawan sekte yang menjadi miliknya, maka dengan demikian, Chu Feng tidak bisa mengabaikannya. Jadi dia berbalik, dan membuntuti orang-orang itu. Dia terbang menuju pertempuran itu untuk melihat, apa yang sebenarnya terjadi. Memang benar setelah beberapa ribu mil jauhnya dari area teleportasi, sebuah villa dipenuhi dengan mayat. Darah membentuk sungai, dan untuk di luar villa, ada pertempuran yang menakutkan sedang berlangsung. Di sana sudah ada dua kelompok. Satu kelompok memiliki sejumlah besar orang, dan mereka mengenakan jubah. Mereka juga memegang pedang batu, dan meletakkan formasi untuk mengelilingi 10 atau lebih orang di dalamnya. Di antara orang-orang yang dikelilingi itu ada pria, wanita, tua, dan juga muda. Ada juga tingkat kekuatan kultivasi yang berbeda-beda, dan itu sangat tidak sesuai. Ada martial lord, dan juga para ahli di ranah surga. Bahkan ada anak-anak yang belum mulai berkultivasi. Namun jika dilihat dari orang-orang di sekitarnya, itu tidak hanya lebih dari 100 orang yang memegang pedang batu, dan mereka semua adalah ahli di ranah dewa bela diri. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, dan dari kelompok yang lebih kecil, itu hanya ada 3 Lord Martial yang cocok untuk bertarung dari seluruh kelompok. Meskipun kekuatan mereka sangat luar biasa, tapi mereka berada dalam kerugian besar. Karena mereka harus melindungi teman mereka, dan mempertimbangkan serangan dari segala arah. Mereka pun terus dipaksa untuk mengambil langkah mundur. Dan selain pertempuran yang sedang berlangsung itu, ada satu lagi di langit yang jauh. Di sana ada 2 orang tua, dan kultivasi mereka berdua berada di peringkat 7 Martial Lord. Selain itu, kekuatan bertarung mereka benar-benar dapat mengejutkan langit dan bumi, karena mereka benar-benar cukup kuat. Itu benar-benar kepala Sekte Pedang Batu. Bukankah itu adalah orang tua dari Villa Berjari 9 yang sedang melawannya? Apakah orang-orang dari Villa 9 Jari itu terbunuh oleh Sekte Pedang Batu? Orang tua 9 berjari dan kepala Sekte Pedang Batu selalu menjadi teman dekat. Dan mengapa mereka sekarang bertarung sampai mati? Begitu banyak orang meninggal karena Villa 9 Jari, tapi mereka semua tidak dibantai oleh Sekte Pedang Batu kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah telah dikatakan, bahwa Sekte Pedang Batu bertarung melawan para ahli dari Crippling Night Demon Sect? Tapi mengapa itu menjadi pertempuran internal antara Sekte Pedang Batu dan Villa 9 Jari? Ucap orang-orang. Banyak penduduk setempat sedikit mengerutkan kening mereka setelah melihat adegan seperti itu, dan mereka juga mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak ada dari kalian yang tahu hal ini ya? Orang tua 9 Jari dan yang lainnya, mereka semua adalah anggota Sekte Demon Knight Crippling. Namun sayangnya, karena mereka menyembunyikannya dengan sangat baik sebelumnya, maka tidak ada yang pernah mengetahuinya. Kata seseorang dengan sombong, dan orang itu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Jadi Patua 9 Berjari dan keluarganya, mereka sebenarnya adalah anggota dari Demon Sekte Night Crippling.
Tapi kan, kepala sekte pedang batu jelas-jelas berteman baik dengan orang tua sembari berjari. Orang tua itu bahkan telah membawa para ahli dari Villa Sembilan Jari, dan bertarung melawan musuh berkali-kali bersama kepala sekte pedang batu. Apakah ia masih memiliki hati untuk menyerang orang tua sembari berjari dan yang lainnya? Kepala sekte pedang batu ingin bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal sudah cukup lama, tetapi mereka belum pernah melihat sekte kecil seperti sekte pedang batu dengan kepentingan apapun. Namun jika sekte pedang batu membunuh orang tua sembari jari dan keluarganya, maka mereka akan mencapai sesuatu yang cukup hebat. Tidak hanya mereka akan menerima kekuatan yang sangat besar untuk diandalkan, mereka bahkan akan menerima hadiah yang luar biasa. Seperti yang mereka katakan, jika kamu tidak memikirkan kepentinganmu lebih dulu, maka kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Kepala sekte pedang batu memilih untuk mengarahkan pedangnya pada saudaranya, dan itu terjadi di hadapan kekuasaan dan kekayaan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa disalahkan sepenuhnya padanya, kata beberapa orang. Namun sayangnya, pria tua 9 jari itu memperlakukan kepala sekte pedang batu seperti keluarga. Tapi sekarang, kepala sekte pedang batu benar-benar melakukan ini. Itu terlalu tidak setia dan tidak benar, kata orang yang lain. Dan bahkan ada banyak orang lain yang merasa marah. Sud, diamlah. Jika sekte pedang batu mendengarmu, sebuah bencana akan menimpa kepalamu, ucap seseorang. Melihat ketidaksenangan orang itu, ada teman baiknya yang dengan ramah menyarankannya agar lebih tenang. Karena kalau tidak, dia mungkin akan dibunuh. Pada saat itu Chu Feng juga mendekat, dan secara kebetulan mendengar diskusi mereka. Pada saat itu, karena orang tua 9 jari dan keluarganya semua mengenakan pakaian kasual, maka Chu Feng tidak bisa menentukan apakah mereka adalah anggota sekte iblis Crippling Knight atau bukan. Jadi, Chu Feng tidak punya pilihan selain menggunakan mata surgawi untuk memeriksanya. Di hadapan mata surgawinya, semua hal ditampilkan dengan telanjang. Terlepas dari pakaiannya, Chu Feng masih bisa melihat punggung mereka. Seperti yang diharapkan, keluarga orang tua Villa Sembilan Jari yang saat ini dikelilingi, dan diserang oleh sekte pedang batu dengan pengecualian anak-anak, semuanya memiliki tato bulan hitam yang tidak lengkap di punggung mereka. Dan itu sudah jelas, mereka memang anggota Crippling Knight Demon Sect. Si Jingtian, aku melihat kamu sebagai saudara, dan mengatakan kepadamu rahasia aku menjadi bagian dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Namun sekarang, kamu bertujuan untuk membunuhku, dan bahkan ingin membantai seluruh keluargaku. Maka hari ini, aku akan merobek jenazahmu menjadi sejuta keping. Karena jika tidak, kebencian di hatiku akan tetap abadi, ucap pria tua 9 jari. Pada saat itu, orang tua berjari 9 memegang pedang elit armamen. Dia tampak sangat marah, karena setiap serangan yang dia lakukan bertujuan untuk membunuh. Hahaha, Jiu Zi, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu, balas si Jingtian. Namun sayangnya, kepala Stone Sword Sect juga tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun elit armamen di tangannya aneh seperti pedang batu, tapi saat ia berputar dengan cahaya, auranya nampak sangat luar biasa. Sambil bertarung melawan Patua 9 jari, cahaya bersinar ke segala arah dan gelombang kejut menyapu tanpa terkendali. Itu mengejutkan semua orang yang menonton, dan tidak satu pun dari mereka yang lebih unggul dari yang lain. Meskipun mereka berdua tidak dapat menentukan siapa yang akan menang, tapi keluarga si tua 9 jari adalah kelompok yang terdesak. Mereka sama sekali tidak berada dalam situasi yang baik. Meskipun para ahli terkuat di Villa 9 jari selain orang tua 9 jari berada dalam kelompok yang tersisa, dan ketika mereka menghadapi serangan sekitarnya dari begitu banyak tetua dan murid dari sekte pedang batu, mereka terpaksa mengerahkan sejumlah besar kekuatan. Maka secara perlahan-lahan, mereka pasti akan dikalahkan. Jiu Zi, jika kamu tidak segera mengalahkanku, keluargamu akan benar-benar terbunuh. Bahkan jika kamu dapat melarikan diri, aku yakin tidak ada gunanya selamat sendirian. Lihatlah. Kecakapan cucu kamu dalam berkultivasi itu cukup bagus.
Maja di masa depan, ia pasti akan menjadi jenius kultivasi. Namun sayangnya, tidak peduli seberapa baik fondasinya, ia masih terlalu muda. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi, dia akan mati. Itu benar-benar memalukan. Hahaha, ucap Xi Jingtian. Saat kepala Sekte Pedang Batu menyerang dengan ganas, dia mengolok-olok Pak Tafila 9 jari. Aku akan membunuhmu, teriak Jiu Zi. Ketika dia mendengar kata-kata itu dan melihat mayat kerabatnya yang berserakan di tanah, dan kemudian melihat cucunya yang menangis yang bersembunyi di balik keluarganya yang masih hidup, serta anak-anaknya yang basah kuyup dengan darah saat bertarung dengan ganas, Pak Tua Jiu Zi pun mengertakkan giginya karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah raungan marah, dia sekali lagi menyerang dengan semua yang dia miliki. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar putus asa sekarang. Namun sangat disayangkan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Kepala Sekte Pedang Batu tertawa semakin gila. Kemudian setelah itu, dia pun melolong. Sampah seperti kamu, untuk apa kamu masih ragu? Apakah 100 orang tidak dapat mengalahkan selusin orang? Cepat akhiri kehidupan kecil mereka. Tidak peduli dengan jenis kelamin ataupun usianya, bunuh saja semuanya. Aku akan menghargai mereka yang bisa mengalahkan kepala mereka. Teriak Xi Jingtian. Bunuh mereka, teriak pasukannya. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Sekte Pedang Batu bertindak seolah-olah mereka memiliki darah macan yang disuntikkan ke mereka. Itu bisa dilihat ketika mereka mulai mengirimkan serangan paling kuat mereka. Dengan sikap yang begitu sengit, mereka pun mengepung dan menyerangnya. Mereka berjuang untuk memenggal kepala keluarga Pak Tua Villa 9 jari. Bahkan anak-anak yang baru berumur beberapa tahun saja, mereka tidak luput dari serangan Sekte Pedang Batu. Ketika mereka menghadapi serangan seperti itu, keluarga orang tua 9 jari memiliki wajah datar. Karena mereka tahu dalam situasi seperti ini, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa untuk tidak menyerah pada pembantaian ini. Kalian semua benar-benar layak mati, teriak seseorang. Namun pada saat yang sangat krusial itu, sebuah teriakan yang dipenuhi dengan haus darah meledak di udara. Pada saat yang sama, aura yang sangat tak terbatas segera melonjak. Nafsu darah mengerikan yang sangat besar juga turun dari langit dan mengelilingi medan perang, dan kemudian menindas semua orang dari Sekte Pedang Batu. Siapa? Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, dan itu telah menarik kejutan bagi mereka yang berada di Sekte Pedang Batu. Hanya setelah mengangkat kepala mereka, barulah mereka menemukan seorang pria muda. Dia tidak memiliki senjata, tetapi memiliki kekuatan dari Lord Martial peringkat 3. Apalagi, aura haus darah yang menyelimuti mereka. Pasukan, serang! Teriak Xi Jingtian. Melihat perubahan yang tidak menguntungkan ini, orang-orang dari Sekte Pedang Batu dengan cepat mengubah posisi mereka. Mereka tidak lagi menyerang keluarga si tua 9 jari, dan sebagai gantinya dengan mengangkat pedang batu, mereka mulai menyerang Chu Feng. Wush wush wush. 100 pedang menghadap langit, dan bahkan tak ada habisnya. Suasana di sekitar serangan mereka bahkan lebih ganas daripada sebelumnya, itu ketika mereka menyerang keluarga si tua 9 jari. Boom! Namun Chu Feng membuka telapak tangannya, dan memukulkannya ke bawah. Tembakan pedang cahaya dari pedang batu, semuanya hancur oleh serangan telapak tangan tunggal itu, dan mereka semua menghilang di udara. Tidak hanya telapak itu benar-benar menghancurkan serangan mereka, dan bahkan pedang batu di tangan mereka juga hancur. Dari semua ahli di Sekte Pedang Batu yang dengan kekuatan yang relatif kuat, mereka pun meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Lalu dengan kekuatan yang relatif lemah, mereka segera meledak hingga sekarat. Oh surga, siapa orang itu? Hanya dengan satu serangan saja, dia benar-benar mengalahkan formasi pedang batu raksasa, yang diletakkan oleh para ahli puncak Sekte Pedang Batu. Ucap para pengamat. Ketika mereka melihat itu, para pengamat pun langsung terkejut. Mereka yang pada awalnya menonton pertempuran antara Old Man berjari 9 dan kepala Sekte Pedang Batu, tapi sekarang mereka melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan yang lainnya.
Dan bahkan mereka berdua yang berada dalam pertempuran yang intens dan bertarung sampai mati, keduanya juga melemparkan pandangan mereka. Setelah mereka melihat para tetua serta murid-murid yang terbunuh dan terluka dari Sekte Pedang Batu, kedua kulit mereka pun menjadi sangat berubah. Kamu siapa? Tidak ada permusuhan antara kamu dan Sekte Pedang Batu aku. Kenapa kamu menyerang kami? Teriak kepala Sekte Pedang Batu dengan marah. Mereka yang jatuh oleh serangan Chu Feng, tidak peduli itu tetua ataupun murid, tapi mereka adalah elit dari Sekte Pedang Batu. Namun sekarang mereka semua terluka parah, dan bahkan dibunuh olehnya. Dia yang merupakan kepala Sekte Pedang Batu, dia benar-benar menerima kerugian yang cukup parah dengan serangan seperti itu. Jadi tentu saja, dia menjadi sangat marah. Namun ketika melihat usia dan kekuatan Chu Feng, dia merasa bahwa dia memiliki asal yang istimewa. Karena itulah, dia tidak langsung menyerangnya. Dia bukan satu-satunya orang yang memiliki pertanyaan seperti itu. Hampir setiap orang dengan cermat menatap Chu Feng, dan ingin mengetahui asal-usulnya. Mendengus. Chu Feng hanya mendengus pada pertanyaan itu, lalu mengangkat lengannya sambil menutupi wajahnya dengan lengan bajunya. Dan ketika dia menjatuhkan lengannya, wajahnya telah berubah menjadi penampilan aslinya. Kemudian dia berkata dengan senyum ringan. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanya Chu Feng. Oh surga, itu dia. Ucap orang-orang. Setelah melihat wajah Chu Feng, ekspresi hampir semua orang menjadi sangat berubah. Mereka tidak bisa membantu, tetapi terengah-engah dari shock berat yang mereka rasakan. Saat ini di wilayah Laut Timur, ada gambar Chu Feng yang diposting hampir di mana-mana. Dan karena namanya telah menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, setelah poster buronannya muncul, semua orang segera melihatnya. Mereka benar-benar ingin tahu penampilan jenius yang luar biasa ini. Akibatnya, pada waktu dan pada hari ini, hampir semua orang di wilayah Laut Timur tahu penampilan Chu Feng. Dan sekarang karena Chu Feng mengungkapkan siapa dirinya, kerumunan pun secara alami mengenalinya dalam sekejap. Kamu Chu Feng. Seu kepala Sekte Pedang Batu sambil mengerutkan alisnya dengan kuat, itu ketika sedikit ketidaknyamanan muncul di matanya. Rumor tentang Chu Feng cukup mengesankan di wilayah Laut Timur, terutama ketika mengenai pertempuran keluarga Zi di Lembah Bunga. Itu adalah sesuatu yang diketahui seluruh wilayah Laut Timur. Chu Feng tidak hanya membunuh patriark keluarga Zi, dia bahkan membunuh 2 peringkat 7 martial lord dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Jika rumor itu benar, maka kepala Sekte Pedang Batu yang berada di peringkat 7 martial lord, maka secara alami ia memiliki bencana yang sedang menuju jalannya. Bahkan jika dia tidak ingin takut, dia total tidak bisa. Karena kamu tahu siapa aku, mengapa mesti bertanya? Chu Feng mencibir, lalu dengan keras berkata, Sekte Pedang Batu kecil kamu benar-benar memiliki keberanian. Kamu berani menyerang anggota Crippling Night Demon Sect. Apakah kamu tidak tahu, kalau kamu telah melakukan kesalahan yang begitu besar, sehingga layak bagiku untuk menghancurkan seluruh sekte kamu? Ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis kepala Sekte Pedang Batu berkerut lebih erat. Ketidaknyamanan di matanya menjadi lebih kuat, tetapi setelah beberapa saat yang kosong, dia tiba-tiba mulai tertawa tidak normal. Pada saat aku mulai menyerang orang tua 9 jari, aku tahu betul aku akan menjadi musuh bagi Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan di masa depan. Maka dari itu, aku sudah mengharapkan hal ini akan terjadi. Namun jika orang yang datang ke sini adalah seorang ahli Sekte Iblis Crippling Night, maka aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi kamu, hanya anak nakal seperti kamu, aku bahkan tidak merasa takut. Saat ini, dunia berbicara tentangmu seperti makhluk ilahi. Tapi aku tidak percaya kalau kamu bisa mengalahkan para ahli dengan kekuatan yang jauh lebih unggul, sementara kamu hanya memiliki kekuatan martial lord peringkat 3. Tetua, cepat keluar. Aku akan menyerahkan anak ini kepada kamu. Biarkan dunia mengetahuinya, bahwa yang disebut jenius ini tidak berarti apa-apa bagi kita. Adapun Sekte Pedang Batu aku, itu akan menjadi orang yang menghancurkan legenda ini, ucap kepala Sekte Pedang Batu.
Wush 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 wush. Setelah kepala Sekte Batu Pedang berbicara, langit di kejauhan mulai bergetar. Pada saat yang sama, 6 aura tak terbatas melonjak di tengah-tengah 6 tokoh yang sudah tua. Setiap orang memiliki rambut putih dan abu-abu, dan mereka sangat kurus hingga tulangnya langsung di bawah kulit mereka. Mereka tidak sedap dipandang karena usia mereka, dan mereka juga seperti lelaki tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Namun terlepas dari usia mereka, mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka berada di peringkat 6 Martial Lord, dan aura mereka semua jauh lebih kuat daripada patriark keluarga Z. Mereka adalah 6 tetua tertinggi dari Sekte Pedang Batu. Bukankah telah dikatakan kalau mereka sedang memperpanjang hidup mereka, dan mereka memutuskan untuk berlatih dalam pengasingan? Mengapa mereka juga keluar hari ini? Kerumunan tanpa henti berteriak kaget setelah melihat keenam pria tua ini. Mereka memang para tetua tertinggi dari Sekte Pedang Batu. Dalam hal senioritas, mereka berada di atas kepala Sekte Pedang Batu, akan tetapi kultivasi mereka sedikit lebih rendah. Telah dikatakan bahwa, Chu Feng bahkan tidak menempatkan peringkat 7 Martial Lord di matanya. Apakah 6 monster tua ini bisa mengalahkan Chu Feng? Ucap para pengamat. Namun meskipun keenam ahli itu muncul, ada beberapa orang yang meragukan apakah mereka mampu mengalahkan Chu Feng. Karena pada kenyataannya, tidak hanya para pengamat yang meragukannya, bahkan kepala Sekte Pedang Batu sendiri kurang percaya diri. Meskipun nadanya sekarang kuat, tapi ketika Chu Feng telah menyerang, dia bisa merasakan kekuatan bertarungnya yang sangat kuat. Itu memang bukan sesuatu yang khas dari peringkat 3 Martial Lord. Tapi karena semuanya sudah berubah seperti itu, maka dia tidak bisa menyerah begitu saja. Jika dia berhasil membunuh Pak Tua 9 Jari dan yang lainnya, maka dia bisa pergi ke Kepulauan Eksekusi Immortal dan mengambil hadiahnya. Tidak hanya dia akan mendapatkan banyak hadiah, dia bahkan bisa pindah ke markas besar Kepulauan Eksekusi Immortal, dan menerima perlindungan serta sumber daya mereka. Tidak salah jika ada orang yang mengatakan bahwa, dia akan mencapai surga hanya dengan satu langkah. Tapi jika dia gagal, maka menilai berdasarkan situasi hari ini, Chu Feng tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Apa yang menunggu Sekte Pedang Batu miliknya, itu akan menjadi pemusnahan massal seluruh sektenya. Karena dia akan mati meskipun dia menyerah atau berjuang, lalu mengapa juga dia tidak terus berjuang? Dia ditahan oleh orang tua 9 jari, dan tidak mampu menyerang Chu Feng sendiri. Jadi, dia hanya bisa memanggil keenam tetua untuk menguji kekuatan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.